Nah, itu beda lagi. Maka itu dia akan bisa berpeluang menjadi punya uang yang besar, menjadi milioner, menjadi miliarder, dan uangnya banyak, itu sangat bisa. Di dunia ini ada dua tipe pekerjaan, ya. Ada dua tipe pekerjaan. Yang pertama adalah mengikuti passion mereka, yang kedua tidak mengikuti passion mereka. Manakah yang lebih baik? Kita akan bahas di video kali ini dengan detail. Mengikuti passion atau tidak mengikuti passion. Pertama-tama saya akan bahas dulu apa itu passion. Passion adalah gairah. Passion adalah hasrat ketika Anda melakukan sesuatu. Nah, ketika Anda memiliki gairah atau Anda memiliki hasrat di bidang tersebut dan itu cocok dengan chemistry kamu, maka itu bisa menjadi orang bilang passion. Namun apakah benar-benar passion itu bisa menghasilkan uang? Pertanyaannya di situ. Karena kita sangat bisa melihat bahwa banyak orang hari ini bergulat dalam mencari penghasilan, mencari uang, tetapi tidak sesuai dengan passionnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan mana yang lebih oke, kita akan bahas di video kali ini. Saya akan menceritakan kisah saya dahulu, bahwa saya dulunya uang yang pertama kali saya dapatkan adalah hasil dari ngamen, ya. Ngamen. Kenapa saya ngamen? Karena memang saya bisanya itu, dan itu adalah passion saya. Saya suka genjreng-genjreng. Saya suka nyanyi. Oleh karena itu saya ngamen. Namun apakah itu akan menjadi sebuah profesi yang akan saya lalui sampai tua dan itu akan bisa menghasilkan banyak? Tentunya no. Karena ngamen itu memang hatinya seneng, tapi uangnya nggak banyak. Ya, terus hingga akhirnya saya bekerja di sebuah kafe waktu itu di Ninoyo Malang dan bekerja sebagai tukang cuci piring. Apakah itu passion? Tentunya enggak. Siapa sih yang punya passion cuci piring gitu ya? Enggak. Jadi aku waktu itu enggak passion. Tapi aku tetap melaluinya karena memang butuh uang gitu ya. Nah, jadi setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Ada yang langsung dia di industri yang sesuai dengan passionnya atau enggak sesuai passion. Namun apakah sebenarnya yang dibutuhkan? Yang sebenarnya dibutuhkan adalah uang. Nah, banyak orang tetap idealis dengan passionnya. Padahal di situ sebenarnya kurang menghasilkan uang. Ada juga orang yang tidak, sama sekali tidak mengikuti passionnya, tapi di situ mereka menghasilkan uang. Nah, mana yang lebih efektif? Kita bahas. Passion. Kita bisa mengatakan ini passion atau tidak. Ini sesuai passionku. Wah, ini passionku banget nih. Wah, ini luar biasa ya. Nah, biasanya kalau orang sudah sesuai kerjaannya itu disesuai passion, itu bangun paginya akan luar biasa. Jadi dia akan menikmati, enjoy banget menikmati hari, karena memang kerjaan yang dia lakukan itu dia seneng ya. Kelebihannya adalah kalau kita ngikuti passion kita, ya masing-masing orang punya passion yang berbeda. Beda ya. Nah, ketika kita ngikuti passion kita, itu ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah kita tuh seneng, kita tuh suka gitu. Jadi kerja itu kayak nggak kerja, karena memang di situ passionnya, di situ hobinya, di situ enak sekali, nyaman menjalani ini. Nah, cuman ya, ini adalah kelebihannya hatinya seneng. Cuman minusnya adalah belum tentu ini bisa mendapatkan uang besar. Jadi ini belum tentu. Contoh nih, seorang pelukis ya, suka dengan pekerjaan melukis, suka banget ngelukis, suka banget gambar apa, suka, itu passion dia. Tapi ketika dia ingin mengkonversinya menjadi uang, karena dia bukan seorang penjual, seorang pedagang, maka dia akan kebingungan kemana memasarkan lukisan saya, ya. Dan memang hatinya senang, hatinya happy, karyanya banyak, tapi nggak dapat duit, gitu ya, setuju ya? Nah, berbeda lagi kalau misalkan dia senang, dia punya passion, tapi dia juga punya kemampuan menjual, dia punya kemampuan yang lain, yaitu kemampuan marketing, kemampuan branding. Nah, itu beda lagi. Maka itu dia akan bisa berpeluang menjadi punya uang yang besar, menjadi milioner, menjadi miliarder, dan uangnya banyak, itu sangat bisa. Banyak sekali pelukis-pelukis yang kaya raya. Banyak juga pelukis yang hidupnya gitu-gitu aja. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda.
dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Kita akan bahas profesi yang kedua, orang yang tidak sesuai passion. Gitu ya, tidak sesuai passion. Nah, biasanya kalau orang bekerja di tidak sesuai passion, biasanya di awal-awal ketika dia bekerja, itu dia akan merasa seperti tertekan atau penekanan. Karena dia memang bekerja sebenarnya tujuannya bukan mengikuti passion dia, mengikuti kesenangan atau happy-nya dia, tapi dia memang cari duit. Gitu. Jadi memang tujuannya bukan mau happy. Saya mau kerja di sini bukan saya mau seneng-seneng, tapi saya mau kerja di sini karena saya memang mau uang, saya mau butuh uang gitu ya. Nah, passion. Jadi tidak passion, nggak seneng kerja di situ, ya nggak nyaman di awal. Tapi dia memang mengejar yang namanya uang. Nah, apakah ini uangnya akan bisa jadi uang besar? Belum tentu juga gitu. Belum tentu dia bisa juga jadi kaya di sini. Belum tentu. Ini juga sedikit bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Jadi tidak ada kepastian. Sama-sama tidak ada kepastian. Orang yang berjuang di passion belum tentu kaya, orang yang berjuang tidak di passion belum tentu kaya juga. Sama-sama belum tentu kaya. Tapi bisa jadi kaya raya juga di kedua bidang itu, ya. Nah, kalau tidak passion, maka di sini juga tidak nyaman. Di awal, ya. Saya bilang kenapa saya mengatakan di awal? Karena bisa jadi ketika dia sudah turun ke situ, dia sudah merasakan penghasilan, bisa jadi dia jadi happy, ya. Jadi sesuatu yang tidak passion itu bisa diubah menjadi passion ketika dia sudah mulai enjoy di situ, ketika dia sudah mulai menikmati pekerjaan tersebut, ya. Contohnya nih, misalkan yang korah-korah tadi, contohnya saya sendiri nih, misalkan saya seorang tukang korah-korah cuci piring di kafe. Nah, saya tidak passion di situ, tapi ternyata ketika dari cuci piring akhirnya naik pangkat ya menjadi waiters atau menjadi pelayan, habis itu naik lagi menjadi manajer kafe, ya habis itu naik lagi diserai kafe. Nah, otomatis yang hal tidak passion tadi karena ada uang yang ngangkat ini, karena ada uang dan penghasilan yang ini, sehingga mau tidak mau ini menjadi passion, kan karena sudah terlama bergelut di situ, akhirnya otomatis jadi happy sendiri, ya. Paham ya maksud saya? Jadi jangan khawatir bagi teman-teman atau Anda yang hari ini bekerja atau hari ini lagi usaha, lagi bisnis yang mungkin tidak sesuai passion. Fokusnya adalah ke money, ke duit, ya. Oke. Tapi kan nggak nyaman, Mas. Iya. Kalau Anda tetap merasa nggak nyaman, berarti Anda bisa melakukan langkah yang ini. Sebentar ya, habis ini kita terangin. Oke, ini Anda sudah paham ya? Kalau passion memang hatinya happy, hatinya seneng banget karena memang disitulah kesukaannya. Kalau tidak passion, kalau kelemahannya adalah di awal tidak nyaman. Karena memang fokusnya adalah mencari uang, bukan mencari kesenangan. Oke, ini adalah pola pikir yang baru. Oke. Ini bisa masuk, bisa enggak, ya, bisa masuk, bisa enggak. Tapi beberapa teman saya, bahkan saya sendiri juga melakukan hal ini, ya. Jadi pola pikirnya adalah saya tidak peduli itu passion atau tidak passion. Saya tidak peduli ini kesukaan saya atau tidak suka. Pokoknya saya kejar 4 huruf ini. Apa ini? Uang, ya. Uang ini perlu kita kejar, teman-teman. Kenapa? Karena kapasitas tubuh kita ketika kita tambah tua, kapasitas money ability atau kemampuan mencari uang otomatis menyusut. Pikiran kita kalau tambah tua, ya mohon maaf, kita akan pikirannya tambah banyak, gitu ya, betul ya. Terus pola kesehatan kita juga akan menurun kalau kita tambah tua. Nah, oleh karena itu fokus 4 huruf ini, duit, ya, duit oriented. Yang pertama, niatkan ibadah atau kerja Anda semuanya adalah ibadah, jadi pahala. Setelah itu fokusnya ke uang. Ini kalau saya pribadi dan banyak teman-teman saya yang udah praktek, mereka tidak peduli passion atau nggak passion, ya. Anggap aja udah bodo amat lah. Aku seneng nggak seneng, pokoknya dapat duit. Yang penting halal gitu ya, halal dan dapat duit. Jadi entah itu passion atau nggak passion, atau tidak passion, ini udah lewat aja nanti gitu. Yang penting dapat duit dulu, ya, dapat duit dulu yang banyak dulu. Jadi dapat duit. Oh ini
ternyata di sini menghasilkan, ya udah tekuni dulu. Kalau ternyata oh ini kurang menghasilkan, ya udah kita ganti lagi yang lain, cari lagi. Contoh misalkan ake, ya saya dulu ikut tren ake, saya dulu ikut bisnis ake. Wah, mesti teman-teman ketawa, mas saya jualan ake. No, saya ngikuti trennya dan di situ saya untung besar. Ya, untung besar. Saya tidak suka ake, itu bukan passion saya, tapi saya melihat oh ini market, ini peluang, ini peluang. Saya ambil peluang itu. Saya tidak tahu apa-apa, saya nol tentang permata, tentang ake. Tapi di situ saya bisa untung besar. Karena fokusnya adalah uang, gitu ya. Nah, kalau kita fokus kepada uang, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah market. Kita akan belajar tentang marketing, ya. Kita akan belajar tentang manajemen. Kita akan belajar tentang branding, ya. Karena kita fokus ke money oriented atau uang. Ini logika seperti itu ya. Ini kalau saya sendiri. Jadi entah nanti itu akan jadi passion, ya alhamdulillah. Kalau misalkan jadi passion, kalau misalkan nggak passion, ya udah. Saya berarti fokusnya ke uang. Yang penting cari duit dulu, yang banyak, ya. Cari duit dulu yang banyak, entah itu passion atau nggak passion. Ini prinsip ya teman-teman. Karena itu tadi tambah tua, kita bukan tambah powerful, no. Tambah tua, kita kondisi fisik akan menurun. Jadi mumpung masih muda, mungkin Anda yang nonton ini masih umurnya masih lumayan muda, ada gaspol aja, fokuskan ke sini ya. Oke. Lalu kapan mas saya ingin sekali main bisnis yang passion, yang sesuai passion saya? Caranya adalah gampang. Uang banyak dulu. Ya. Harus ada uang banyak. Tapi kalau kita mengatakan uang banyak itu kan relatif. Kapan kita bisa mengatakan uang kita banyak? Ketika kebutuhan primer kita atau kebutuhan pokok kita ini udah tercover. Makan, oke. Anak-anak sekolah, oke, cakep. Jalan-jalan setiap hari Minggu, oke, ada. Nah, itu. Ketika kita sudah punya uang untuk mencukupi kebutuhan pokok kita, kebutuhan pokok, untuk dana cadangan darurat ada, ketika keluarga sakit dan sebagainya itu ada, ya sudah, silakan Anda bisa memainkan sendiri waktu Anda dan Anda bisa buka lagi usaha baru atau Anda kerja di sesuatu yang baru, misalkan passionnya tadi menyanyi atau melukis. Kalau Anda nyanyi ya mungkin Anda bisa rekaman lagu Anda sendiri, silakan. Tetapi bukan lagi ke money oriented, tetapi memang menyalurkan passion kamu, ya. Terus sekali lagi tadi, kalau passion kita langsung ngarepin jadi duit, butuh waktu, butuh proses, ya. Jadi kumpulin dulu uang yang banyak, baru setelah itu mainkan passionmu. Misalkan aku sukanya ngelukis mas, oke. Aku sukanya misalkan nyanyi mas, oke. Aku sukanya misalkan futsal mas, nah, silahkan, monggo, ya. Tapi ingat, yang tadi sudah jalan dulu, uangnya udah banyak dulu, ya, sudah mencukupi kebutuhan ini. Silahkan kalian ini, karena kalau kita kerja atau usaha di passion kita, itu akan membuat kita itu punya mood buster atau pembangkit mood. Jadi moodnya itu kayak terus ada kalau kita main di passion memang. Tapi sekali lagi, ini bukan sebuah ilmu yang pasti ya, karena tidak semua orang, ada orang itu yang... Nah, menariknya teman-teman, kalau Anda jalankan step ini ketika Anda melukis, oke, saya melukis nih, karena hobi saya melukis, passion saya ngelukis. Passion saya nyanyi. Nah, menariknya lagi ketika Anda sudah mengawali ini, ingat, Anda tadi sudah punya ilmu, yaitu market. Anda sudah punya ilmu marketing, Anda sudah punya ilmu branding, ya nggak? Anda sudah punya ilmu selling, menjual, manajemen. Nah, enak kan? Ketika Anda sudah punya skill, passionnya udah ada, Anda sudah bisa juga marketing, branding, dan semuanya, maka bisa juga, ini juga akan menghasilkan uang yang besar. Nah, sekali lagi, ini bukan acuan untuk Anda memilih. Ini yang jelas, ini adalah pemikiran saya pribadi dan yang saya lakukan seperti ini, dan banyak juga teman-teman yang lain melakukan ini. Anda mau pilih yang mana, silahkan, karena ingat, hidup Anda tidak tergantung pada orang lain. Andalah sendiri yang membuat pilihan, dan setiap pilihan itu mengandung resiko. Ya, tetap Anda stay cool ya, tetap ada mengukur dirinya sendiri. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.